Diberikan data mengenai tinggi badan siswa di suatu SMA, yang diperoleh dari pengukuran tinggi badan 900 siswa di SMA tersebut. Dari data tersebut, diperoleh informasi bahwa rata-rata tinggi badan siswa di SMA tersebut adalah 162 cm. Sedangkan simpangan bakunya adalah 18 cm. Diketahui juga bahwa data tersebut berdistribusi normal. Apakah yang dimaksud dengan data distribusi normal? Berapakah jumlah siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas variabel acak berdistribusi normal, serta fungsi distribusi peluangnya, dan fungsi distribusi kumulatifnya. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Distribusi normal juga disebut sebagai distribusi Gauss yang diambil dari nama belakang seorang matematikawan bernama Johann Karl Friedrich Gauss. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi peluang variabel acak kontinu. Tentunya kalian masih ingat mengenai variabel acak kontinu dan peluangnya yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, bukan? Variabel acak kontinu adalah variabel yang diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai variabel acak kontinu berupa bilangan real sehingga nilai-nilai variabel acak kontinu, misalnya variabel x, dinyatakan dalam bentuk interval x lebih dari a dan kurang dari b, dengan a dan b adalah bilangan real atau batas-batas lain. Sementara itu, peluang variabel acak kontinu adalah peluang dari suatu variabel acak kontinu. Adapun distribusi peluang variabel acak kontinu adalah suatu cara menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak kontinu. Peluang nilai variabel acak x dinotasikan sebagai berikut. Jika digambarkan grafiknya, variabel acak x yang berdistribusi normal akan membentuk grafik mirip bel atau genta seperti berikut. Variabel acak x yang memiliki peluang berdistribusi normal dilambangkan dengan x berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Nilai rata-rata distribusi peluang variabel acak tersebut adalah x sama dengan mu yang berada di tengah-tengah grafik. Sedangkan kurva fungsi distribusi peluangnya melengkung dan berbentuk seperti bel atau genta. Fungsi dari distribusi peluang variabel acak x berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma didefinisikan sebagai berikut. Fx atau yang dapat dituliskan dengan px besar sama dengan x kecil, dengan x besar adalah variabel acaknya, dan x kecil adalah nilai dari variabel acak sama dengan 1 per sigma dikali akar dari 2pi yang dikalikan dengan e pangkat negatif 1 per 2 dikali hasil pangkat 2 dari x dikurang mu. Kemudian dibagi dengan sigma untuk x berada di antara negatif tak hingga dan tak hingga. Perhatikan contoh soal mengenai fungsi distribusi peluang variabel acak x berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma berikut ini. Soal 1. Tentukan fungsi distribusi peluang variabel acak x yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 2 dan simpangan baku sigma sama dengan 1. Penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Untuk menentukan fungsi distribusi peluang variabel acak x yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 2 dan simpangan baku sigma sama dengan 1, kita dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. Persamaan 1 merupakan rumus umum fungsi distribusi peluang variabel acak x yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Substitusikan mu sama dengan 2 dan sigma sama dengan 1 ke persamaan 1 tersebut. Perkalian dan pembagian 1 dengan bilangan berapapun akan sama dengan dirinya sendiri sehingga 1 dikali akar 2pi dapat dituliskan dengan akar 2pi. Sedangkan x dikurang 2 yang kemudian dibagi 1 dapat dituliskan dengan x dikurang 2. Jadi, diperoleh fungsi distribusi peluang variabel acak x yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 2
dan simpangan baku sigma sama dengan 1 sebagai berikut. Fx atau Px besar sama dengan X kecil sama dengan 1 per akar dari 2pi yang dikalikan dengan E pangkat negatif 1 per 2 dikali hasil pangkat 2 dari X dikurang 2. Jika kita sudah dapat menentukan fungsi distribusi peluang variabel acak yang berdistribusi normal tersebut, bagaimana dengan langkah selanjutnya? Fungsi tersebut dapat kita gunakan untuk mencari peluang dari nilai X. Sebenarnya, kita bisa langsung mencari peluang dari nilai X dengan menyubstitusikan nilai X ke persamaan 1. Namun, terkadang kita perlu mencari fungsi distribusi peluang variabel acaknya terlebih dahulu. Misalnya, pada permasalahan di awal, diketahui bahwa data mengenai tinggi badan siswa di suatu SMA adalah 162 cm. Data tersebut berdistribusi normal dengan simpangan bakunya adalah 18 cm. Kita dapat menentukan peluang salah seorang siswa di SMA tersebut bertinggi badan 150 cm. Caranya adalah kita mencari fungsi distribusi peluang variabel acaknya terlebih dahulu, kemudian menyubstitusikan nilai 150 ke nilai X pada fungsi distribusi peluang variabel acak tersebut. Karena data berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 162 cm dan simpangan bakunya adalah 18 cm, kita dapat menotasikan sebagai X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU sama dengan 162 dan simpangan baku sigma sama dengan 18. Nilai fungsi distribusi peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU sama dengan 162 dan simpangan baku sigma sama dengan 18 adalah sebagai berikut. Persamaan 1 merupakan rumus umum fungsi distribusi peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma. Substitusikan MU sama dengan 162 dan sigma sama dengan 18 ke persamaan 1 tersebut. Jadi, diperoleh fungsi distribusi peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU sama dengan 162 dan simpangan baku sigma sama dengan 18 sebagai berikut. Fx atau Px besar sama dengan X kecil sama dengan 1 per 18 dikalikan akar dari 2pi yang dikalikan dengan E pangkat negatif 1 per 2 dikali hasil pangkat 2 dari X dikurang 162 dibagi dengan 18. Persamaan 2 tersebut dapat kita gunakan untuk menghitung peluang salah seorang siswa di SMA tersebut ada yang bertinggi badan 150 cm dengan menyubstitusikan nilai 150 ke nilai X pada persamaan 2, penghitungannya adalah sebagai berikut. Substitusikan X sama dengan 150 ke persamaan 2 seperti berikut. 150 dikurang 162 sama dengan negatif 12. Negatif 12 per 18 dapat kita sederhanakan menjadi negatif 2 per 3. Hasil pangkat 2 dari negatif 2 per 3 adalah 4 per 9. Negatif 1 per 2 dikali 4 per 9 sama dengan negatif 2 per 9. Selanjutnya, dengan menggunakan bantuan kalkulator, diperoleh nilai pendekatannya adalah 0,018. Jadi, peluang salah seorang siswa di SMA tersebut ada yang bertinggi badan 150 cm adalah 0,018. Selanjutnya, kita juga dapat mencari tahu banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm dengan cara mengalihkan nilai peluangnya dengan jumlah siswa yang diukur tinggi badannya, yakni sebagai berikut. Misalkan T adalah banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm, nilai T sama dengan peluang salah seorang siswa di SMA tersebut ada yang memiliki tinggi badan 150 cm, yaitu Px sama dengan 150 dikali jumlah siswa yang diukur tinggi badannya yaitu 900 siswa. Diketahui dari penghitungan di awal bahwa Px sama dengan 150 adalah 0,018. Hasil perkaliannya adalah 16,2
yang kita bulatkan menjadi 16. Jadi, jumlah siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm adalah 16 siswa. Sebenarnya, untuk menentukan peluang dari variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma, kita bisa menggunakan cara yang lebih sederhana tanpa perlu menyubstitusikan kebersamaan satu, seperti pada menghitung peluang pada permasalahan di awal. Namun, sebelum menggunakan cara yang lebih sederhana, kita perlu mempelajari distribusi normal baku yang akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Distribusi normal baku adalah bentuk khusus dari distribusi normal. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat distribusi normal berdasarkan gambar di awal sebagai berikut. Kurva selalu berada di atas sumbu X dan simetris terhadap X sama dengan MU. Artinya, nilai fungsi distribusi peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma selalu bernilai positif. Sementara itu, nilai peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma untuk nilai X kurang dari MU sama dengan nilai peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma untuk nilai X lebih dari MU. Nilai median dan modus dari data yang berdistribusi normal akan sama dengan nilai rata-ratanya. Untuk nilai X yang menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga, kurvanya akan mendekati sumbu X. Artinya, nilai fx untuk X yang menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga bernilai 0 yang dapat dinotasikan dengan fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Luas daerah di bawah kurva dapat dicari dengan integral fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal dari negatif tak hingga menuju tak hingga. Peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma pada interval X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B sama dengan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma pada interval X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B dinyatakan sebagai berikut. Peluang variabel acak berdistribusi normal pada interval X dari A sampai B sama dengan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh garis A dan garis B dinyatakan sebagai integral fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal dari A menuju B. Setelah kita mempelajari fungsi distribusi peluang dari variabel acak berdistribusi normal, kita akan membahas fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak berdistribusi normal. Masih ingatkah kalian dengan definisi fungsi distribusi kumulatif variabel acak? Fungsi distribusi kumulatif dari suatu variabel acak adalah peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai X. Fungsi distribusi kumulatif variabel acak X dinotasikan sebagai fungsi f besar X. Nilai f besar X adalah peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai X yang dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan demikian, apabila peluang variabel acak X-nya berdistribusi normal, fungsi distribusi kumulatifnya disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif variabel acak berdistribusi normal. Fungsi dari distribusi kumulatif variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma didefinisikan sebagai berikut. Dengan demikian, persamaan 6 dapat langsung kita tuliskan sebagai berikut. F besar X atau yang dapat dituliskan dengan Px besar kurang dari sama dengan X kecil, sama dengan integral dari fx dengan fungsi distribusi peluangnya adalah integral 1 per sigma dikali akar dari 2pi yang dikalikan dengan E pangkat negatif 1 per 2 dikali hasil pangkat 2 dari X kurang dari MU
kemudian dibagi dengan sigma dari negatif tak hingga menuju X. Karena 1 per sigma dikali akar dari 2pi tidak memuat variabel X, 1 per sigma dikali akar dari 2pi dianggap sebagai konstanta dari integral fx dx, sehingga dapat kita tuliskan 1 per sigma dikali akar dari 2pi dikali integral dari e pangkat negatif 1 per 2 dikali hasil pangkat 2 dari x dikurang mu. Kemudian dibagi dengan sigma dari negatif tak hingga menuju x. Fungsi dari distribusi kumulatif variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma pada interval X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B dinyatakan sebagai berikut. P untuk X pada interval lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B sama dengan F besar B dikurang F besar A. Dengan demikian, untuk menentukan peluang variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma pada interval X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B, kita dapat menggunakan persamaan 4 atau menggunakan fungsi dari distribusi kumulatif seperti pada persamaan 9. Perhatikan contoh soal berikut untuk menentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Soal 2. Tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 2 dan simpangan baku sigma sama dengan 1. Penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Untuk menentukan fungsi distribusi kumulatifnya, kita perlu menentukan fungsi distribusi peluangnya terlebih dahulu. Dari soal 1 sebelumnya, diketahui bahwa fungsi distribusi peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 2 dan simpangan baku sigma sama dengan 1 adalah sebagai berikut. Fx atau Px besar sama dengan X kecil sama dengan 1 per akar dari 2pi yang dikalikan dengan e pangkat negatif 1 per 2 dikali hasil pangkat 2 dari X dikurang 2. Selanjutnya, kita akan menentukan fungsi distribusi kumulatifnya berdasarkan persamaan 8 yakni sebagai berikut. Fungsi distribusi kumulatif adalah integral dari fungsi distribusi peluangnya, sehingga dapat kita tuliskan 1 per akar 2pi dikali integral dari e pangkat negatif 1 per 2 dikali hasil pangkat 2 dari X dikurang 2 dari negatif tak hingga sampai X. Kita cukup menuliskannya sampai di sini saja tanpa perlu mencari hasil integralnya karena cukup rumit. Selain itu, ada cara yang lebih sederhana untuk menentukan fungsi dari distribusi kumulatif variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma yang akan dibahas pada video pembelajaran selanjutnya, yang berjudul peluang variabel acak berdistribusi normal baku. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, distribusi normal dapat juga disebut sebagai distribusi Gauss, yang diambil dari nama belakang seorang matematikawan bernama Johann Carl Friedrich Gauss. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi peluang variabel acak kontinu. Jika digambarkan grafiknya, variabel acak X yang berdistribusi normal akan membentuk grafik seperti bel atau genta seperti berikut. Variabel acak X yang memiliki peluang berdistribusi normal dilambangkan dengan X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Kedua, fungsi dari distribusi peluang variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma didefinisikan sebagai berikut. Fx atau yang dapat dituliskan sebagai Px besar sama dengan X kecil dengan X besar adalah variabel acaknya, dan X kecil adalah nilai dari variabel acak sama dengan 1 per sigma dikali akar dari 2pi yang dikalikan dengan e pangkat negatif 1 per 2 dikali hasil pangkat 2 dari X dikurang mu, kemudian dibagi dengan sigma untuk X berada di antara negatif tak hingga dan tak hingga.
Ketiga, sifat-sifat distribusi normal berdasarkan gambar tersebut adalah sebagai berikut. Kurva selalu berada di atas sumbu X dan simetris terhadap X sama dengan MU. Nilai dari median dan modus dari data yang berdistribusi normal akan sama dengan nilai rata-ratanya. Untuk nilai X yang menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga, kurvanya akan mendekati sumbu X. Artinya, nilai fx untuk X yang menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga bernilai 0 dan dapat ditulis dengan fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Peluang variabel acak yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma pada interval X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B, sama dengan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Peluang variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma pada interval X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B dinyatakan sebagai berikut. Keempat, fungsi dari distribusi kumulatif variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata MU dan simpangan baku sigma didefinisikan sebagai berikut.